عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Fi sanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalal as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi bidarini amin. Ahbabillah harifan al-aizza adanallahu iyakum ala huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 6075. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, berkata kepada saya oleh malaikat Jibril. Boleh ditulis di buku atau di kitab, dan sampai tidak ada tulisan antum. Qala li, berkata kepada saya oleh malaikat Jibril, man mata, siapa saja yang meninggal ia, min ummatika, dari umatmu wahai Muhammad, la yusyriku, tidaklah ia menyekutukan, billahi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, syai'an, akan apapun, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Qultu, aku berkata, kata Nabi kepada malaikat Jibril, wa in zana, walaupun dia pernah berzina, wa in sarak, walaupun dia pernah mencuri. Qala, berkatalah malaikat Jibril, wa in zana, walaupun dia pernah berzina, wa in sarak, walaupun dia pernah mencuri, kalau dia bertaubat, betul-betul bertaubat sebelum meninggal dunia dengan syarat tidak syirik, pasti masuk surga. Nah, pasti masuk bukan berarti langsung masuk. Kalau langsung masuk berarti masuk surga tanpa hisab. Kalau pasti masuk artinya tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Akan ada pengampunan buat dia. Akan ada masa akhir dia di neraka, berakhir di surga juga. Semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Hadis ini diriwayatkan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dengan redaksi yang lain. Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah." Siapa saja yang meninggal dunia tidak mensekutukan dengan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, pasti masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri. Kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa in zana wa in saraq, walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Nabi bilang, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Sayyidina Abu Dzar merasa tidak yakin lagi, ragu-ragu. Wa in zana wa in saraq. Kali kedua Nabi bersabda, wa in zana wa in saraq, walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Sayyidina Abu Dzar biar lebih pasti lagi, belum tanya sekali lagi, wa in zana wa in saraq. Nabi bersabda, wa in zana wa in saraq wa in raghifa Abu Dzar. Walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, walaupun Abu Dzar tidak terima. Nah, itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia tidak mensekutukan Allah dengan apapun, itu pasti akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Qala li Jibril, berkata kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, li yabki, hendaklah menangis. Li maknanya hendaklah. Itu disebut dalam ilmu nahwu dengan lam amar. Lam amar itu membuat fi'il setelahnya jazam. Maka yabki itu jazam. Jazamnya dengan buang huruf ya. Asalnya adalah yabki, baka yabki, panjang. Karena jazam ya dibuang. Yabki, hendaklah menangis oleh Islam atas meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Islam menangis atas wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Rabb, kuatkanlah Islam dengan salah satu, pertama Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah kabulkan doa Nabi, iman Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sejak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Islam punya pengaruh di Makkah. Tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi lumayan. Minimal untuk pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berani sholat tidak berkabah. Tidak ada yang berani mengganggu. Beliau hijrahnya juga spesial. Yang lain hijrah diam-diam, beliau terang-terangan. Beliau datangi kelompok-kelompok Quraisy. Wahai ma'syaral Quraisy, kuberitahukan kepada kalian, saya besok mau hijrah ke Madinah ikut Nabi. Bukan ikut Nabi, karena Nabi belakangan, beliau duluan berangkat. Saya besok mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau anaknya yatim, tunggu saya di luar kota Makkah. Siapa mau istrinya janda, tunggu saya di luar. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti satu saat pintu fitnah itu akan dipecahkan, sehingga ketika pintu fitnah pecah, maka fitnah akan keluar. Tidak bisa lagi diperbaiki, karena pintunya bukan dibuka dari enselnya. Kalau dibuka dari enselnya masih bisa dipasang. Sudah dipasang di WC-nya, karena enselnya lepas. Tapi kalau pintunya pecah, itu nggak bisa lagi dipasang.
Maka ketika mimpi itu diceritakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat bertanya, tahukah Umar dengan takwil mimpi itu? Nabi sabdakan, tahu. Yang dimaksudkan dengan pintu fitnah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang dimaksudkan dengan fitnah. Maaf, dengan pintu fitnah. Maka ketika Sayyidina Umar terbunuh, terjadilah fitnah bermacam-macam dalam Islam. Orang munafik mulai berani, orang lain mulai berani masuk ke dalam Islam, masuk ke Madinah. Bahkan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Umar itu semuanya mati karena dibunuh. Tapi ketika Sayyidina Umar masih hidup, itu satu pun fitnah tidak pernah ada. Satu pun fitnah tidak pernah ada. Bahkan penguasa-penguasa Romawi dan Persia tidak berani angkat suara, mereka takut dengan umat Islam. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau yang Nabi sabdakan, kalau setan melewati gang yang dilewati oleh Sayyidina Umar, maka setan tidak jadi lewat. Tercium baunya di situ, beliau cari yang lain. Gak berani melewati gang yang dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ketakutan setan. Kemudian Nabi bersabda, asyhadu 'alal haqq Umar bin Khattab. Yang paling tegas dengan kebenaran itu adalah Umar bin Khattab. Nabi bersabda, "Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelah saya, maka yang berhak jadi Nabi Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ju'ilal haqqu 'ala lisani Umar." Kebenaran itu selalu ada lewat lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka wajar Nabi sabdakan, kalau Sayyidina Umar meninggal dunia, maka sepantasnya Islam menangisinya. Bukan hanya Islam, bahkan langit dan bumi menangisinya. Bukan hanya sebatas Sayyidina Umar, orang soleh saja, orang rajin sholat di masjid, kalau dia meninggal dunia, maka tempat sholatnya akan menangisi kematiannya. Jadi kita menginginkan ucapan-ucapan setelah kita meninggal dunia itu ucapan-ucapan kehilangan, dan sampai ada ucapan rasa syukur dari orang-orang sekitar. Alhamdulillah dia dah mati. Nah, ungkapan yang dikatakan kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata orang-orang? Mata Sufyanu mata warok. Meninggalnya Sufyan berarti sudah meninggal warok di muka bumi ini. Itu disimbolkan kepada Sayyidina Imam Sufyan ibnu Uyainah. Dikatakan adalah orang yang paling warok. Kalau beliau meninggal berarti tidak ada lagi warok. Itu juga yang diungkapkan kepada imam-imam yang lain. Nah, maka antum mulai dari hari ini untuk memberikan manfaat yang lebih kepada Islam, sehingga meninggalnya kita itu merupakan sesuatu yang diingat atau sesuatu yang ditangisi. Kenapa? Karena dia memiliki potensi di dalam Islam, sehingga ayat dikatakan liyabqil Islam ala mauti Umar. Hendaknya Islam menangisi kematian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau orang itu tidak ada peranan dalam Islam, yang dan beri menambah enggak mengurangi enggak, atau lebih parah mengurangi, itu matinya dia enggak boleh pengaruh. Tidak ada masalah buat Islam. Bahkan kalau dia mati pun Islam jadi aman. Itu kematian yang jelek. Dan silakan muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6077. Qala li Jibril
berkata kepada saya oleh malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya huruf nida, munadanya dibina di atas doma tanpa tanwin karena mufrad alam. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sebagaimana kamu mau. Ish, hiduplah, ma, sebagaimana, syi'ta, kamu mau. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau itu akan mati. Wa ahbib, dan cintailah, man, siapa saja, ahbabta, yang ingin kamu cintai, fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufariquh, akan berpisah dengannya. Wa'mal, kerjakanlah, ma syi'ta, apa saja yang kamu mau kerjakan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mulaki, akan menemukannya pekerjaan nanti di akhirat. Di sini sifatnya amar, tapi maksudnya bukan amar, maksudnya tahdid, ancaman, maksudnya tahdzir, peringatan. Jadi dalam konsep kehidupan, lakukanlah sesuatu yang membuat kita mudah meninggal dunia. Nabi sabdakan isma syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad, isma syi'ta, hidup sebagaimana kita mau. Tapi ingat, satu saat kamu akan mati. Kalau sekiranya nggak akan mati, nggak ada masalah. Tapi kalau karena ada cerita mati, ini jadi masalah. Maka harus dipertimbangkan kembali apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita buat. Apakah yang akan kita buat ini memudahkan urusan mati atau mempersulit urusan mati? Apakah menyebabkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karena keberhasilan itu adalah di akhir amal. Al-ibratu bil khawatim. Nilai itu adanya di penghujung. Nilai adanya di penghujung. Walaupun nilai semester antum bagus, tapi nilai akhirnya nggak bagus, tetap ada yang tercatat tidak bagus. Walaupun nilai semesternya kurang bagus, tapi nilai akhirnya bagus, antum dikenal punya nilai bagus. Al-ibratu bil khawatim. Maka ada hadis yang mengatakan seseorang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga satu hasta lagi masuk surga. Tapi karena sudah tercatat di lauh mahfuz dia orang celaka, maka dia akan berubah amal dengan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Maka batallah semua amal kebaikan sebelumnya, karena al-ibratu bil khawatim. Kita dengar cerita tentang Ma'labah. Awal kehidupan bagus, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, walaupun pakaian satu berdua dengan keluarganya, satu berdua sama istrinya.
Tapi akhir hayatnya dia divonis menjadi munafik. Al-ibratu bil khawatim. Juga dengan sejarah Syekh Barsisa, seorang muadzin, tetap di suatu masjid, tapi dia menutup hayatnya dengan murtad dari Islam. Al-ibratu bil khawatim. Maka tidak ada masalah bagi pelajar sulit menghafal. Sangat sekarang tidak ada masalah, terus saja dan terus. Yang penting akhirnya hasilnya ada. Al-ibratu bil khawatim. Nilainya di ujung. Sejauh mana antum berkomitmen dengan agama, sejauh mana antum tetap dengan Al-Quran, sejauh mana antum tetap dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nilai. Tapi dalam perjalanan ada naik, ada turun, ada senang, ada susah, ada semangat, ada kurang semangat. Itu proses. Dan nilainya di ujung. Mampukah bertahan sampai akhir hayat? Nabi memberikan konsep kehidupan. Seseorang meninggal sesuai dengan cara dia hidup. Nah, meninggal sesuai dengan cara dia hidup. Maka setelah mengenal agama, ambillah satu hadis dalam kehidupan antum, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Itu menjadi titik akhir. Jangan pernah bergeser daripada hadis tersebut sampai akhir hayat. Nah, mungkin sudah tua kali mungkin. Nah, siapa yang niat guru Quran sampai mati? Ada? Siapa? Cuma dicontohin. Saya rasa usia 70 lagi nak nampak matanya. Nanti setoran cuma sudah selesai setoran, nggak ngomong tuh gurunya. Dah mati. Mati sedang setoran. Berarti dia berhasil. Walaupun hari ini hafalannya masih mana? Masih di ujung-ujung. Dia berhasil. Walaupun selesai setahun, 2 tahun, cepat selesainya. Tapi ujungnya enggak juga. Bukan ada Quran, ada kimia, ada biologi, ada fisika. Tidak, itu belum berhasil. Al-ibratu bil khawatim. Nilai itu di ujung, bukan di awal. Nah, maka Nabi dipesan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ismasyita. Pilihlah cara hidup yang mana yang kamu mau. Tapi pastikan, ingat-ingat, kamu akan mati. Dan cintailah siapa saja yang kamu cintai, gak ada masalah. Tapi ingat, akan berpisah dengan orang tersebut. Bisa saja saling meninggalkan, bisa saja kamu meninggalkannya, bisa saja dia meninggalkanmu. Mufariqu. Dan lakukanlah amal apa saja yang mau dilakukan, mau kebaikan, mau kejahatan. Tapi ingat, nanti di akhirat akan bertemu dengan amal tersebut. Tidak akan pernah lepas, pasti akan bertemu dengan amal itu, dan dia akan mendapatkan balasannya. Allahumma rzuqna istiqamah. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Jibril, berkata kepada saya, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh malaikat Jibril, qad hubbibat, sungguh dibuat senang. Qad hubbibat, sungguh dibuat senang. Ilaika, kepadamu,
as-salatu, akan ibadah salat. Fakhudh minha, maka ambillah olehmu darinya salat, ma syi'ta, berapa saja yang kamu mau, berapa saja yang kamu mau. Kalau kita adalah berusaha untuk mencintai ibadah salat, caranya melakukan setiap perkara sunnah salat di ibadah salat sunnah, melakukan perkara sunnah dalam salat di setiap ibadah sunnah. Tapi kalau sekiranya antum salat ba'diyah qobliyahnya tidak ada iftitah, tidak baca surah, tidak baca subhanallahil azim 3 kali, subhanallahil a'la 3 kali, cepat saja, itu tidak akan pernah mencintai ibadah sholat. Kalau mau mencintai ibadah sholat, Allah berikan cinta sholat, maka dibuat lama, paksakan nafsu, dipaksakan nafsunya untuk sholatnya betul-betul sempurna. Baca subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali terdengar oleh telinga antum. Baca kabir walhamdulillah jika antum di TPA pelan, walaupun lama. Kemudian buat sujud terakhirnya lebih lama, buat sujud terakhir lebih lama. Ini bukan imam ya, bukan imam, bukan makmum, tapi sholat sunnah sendirian. Nah, sampaikan pada Allah di sujud terakhir itu semua yang menjadi beban pemikiran, semua yang menjadi hajat dalam hati. Nah, kalau pakai lidah mesti pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia pakai lidah bakal sholatnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dalam hati. Nah, nanti baru ada ketenangan dalam sholat. Itu berusaha. Kalau Sayyidina Rasul SAW tidak. Memang Allah Subhanahu Wa Taala membuat hati Nabi itu ditarik oleh Allah mencintai ibadah sholat. Maka Nabi bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis sholat." Dijadikan sejuknya mataku dalam ibadah sholat. Sejuk matanya dalam ibadah sholat dijadikan oleh Allah. Kalau kita berusaha untuk melakukannya, kalau Rasul dibuat begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syariat khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhuz minha ma syi'ta, lakukanlah sholat apa saja kamu mau. Maka kalau kita membaca beberapa hadis Nabi, itu Nabi sholat sunat setelah asar. Nabi bikin sholat sunat setelah asar. Awal mulanya adalah Nabi kedatangan tamu, kemudian tidak sempat melakukan qobliyah asar. Setelah tidak sempat melakukan qobliyah asar, Nabi lakukan qobliyahnya setelah sholat asar. Bagi syariat Nabi, khusus buat Nabi, apabila satu ibadah sudah dikerjakan, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Apabila ibadah sudah dikerjakan, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Harus istiqomah atas ibadah tersebut. Sehingga Nabi sholat asar, ada riwayat Nabi melakukan ba'diyah asar. Itu nggak boleh kita buat. Kita tidak mendapatkan hak untuk itu. Nabi dapat khuz minha ma syi'ta, lakukan apa saja yang mau tentang ibadah sholat. Kalau umat itu harus ada ketentuannya. Rajin sekali duha nggak boleh 12, hanya 12. Kalaupun 12, yang baik bukan 12, tetap 8. Rajin mau witir tetap nggak boleh 11. Kalau buat witir lebih 11, yang witir jadi haram, dia jadi murtad, dia dianggap keluar dari Islam karena menambah syariat. Nah,
Qala li Jibril, berkata kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Hadis sahih riwayat Imam Hakim, Raji', rujuklah kamu wahai Muhammad. Raji', rujuklah kamu wahai Muhammad, Hafsata, akan Sayyidah Hafsah. Fa innaha, maka sesungguhnya Hafsah, sawwamatun, wanita yang rajin berpuasa. Qawwamatun, wanita yang rajin sholat malam. Wa innaha, dan sesungguhnya Sayyidah Hafsah, zaujatuka, itu adalah istrimu fil jannati, dalam surga. Dia adalah istrimu dalam surga. Nabi SAW pernah menceraikan Sayyidah Hafsah talak satu. Nabi ceraikan talak satu. Asbab musababnya karena pergeseran kebiasaan wanita Makkah berubah sikap setelah bergaul dengan wanita Madinah. Wanita Madinah itu sama dengan wanita Minangkabau. Wanita Makkah sama dengan wanita suku Jawa. Kalaupun tidak suku Jawa, sama dengan wanita suku Papua. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka taat, setia, patuh semaksimal mungkin. Tidak ada bahasa membantah. Itu tabiat wanita Makkah. Kenapa demikian? Karena asal usul kehidupan mereka sebelum jahiliyah. Karena mereka sudah terbiasa dengan penindasan di zaman jahiliyah. Sudah terbiasa dari dulu dari nenek moyangnya. Mereka kalau berakhir dimasukkan ke gudang. Gak boleh makan bersama, tidur bersama, sehatap. Wanita berakhir ditaruh di gudang jahiliyah. Kalau ada wanita-wanita rendahan, dia sedang hamil, maka pemuka masyarakatnya bisa saja menjadikan objek judi. Dibedah perutnya, nanti dibayar sama suaminya berapa harga wanita tersebut. Kemudian apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istrinya itu bisa diwarisi oleh anaknya. Jadi karena itu awal mula ada istiadat jahiliyah setelah Islam memberikan hak-hak kemuliaan kepada wanita Makkah, tapi tetap akhlak jiwanya itu nggak berubah. Tetapnya mana? Beda sama Madinah. Madinah dia jadi presidennya, dia di tangannya lah, aturan, dia ngatur suaminya. Pergilah wanita Makkah hijrah ke Madinah, bergaul dengan wanita Madinah, sampailah istri-istri Nabi ikut terpengaruh. Minta ini sama Nabi, minta itu, lapor ini, lapor itu. Akhirnya dalam surah An-Nur, Nabi berikan ancaman-ancaman di situ. Dan Sayyidah Hafsah itu sempat diceraikan oleh Nabi SAW yang talak satu. Kemudian datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, rujuk kembalilah Hafsah. Rujuklah kamu kepada Hafsah. Jadi seseorang suami apabila menceraikan istrinya talak satu atau talak dua, baik di pengadilan atau tidak di pengadilan, baik di hadapan orang lain atau tidak ada orang, baik di depan istrinya atau istrinya tidak ada di depannya, maka talak jatuh. Dia ngomong sendiri saja, orang pun tidak ada.
contoh, dia katakan saya ceraikan istrinya talak satu. Nggak ada satupun yang dengar. Apabila terucap lewat lidah, jatuhlah talak satu. Maka ketika jatuh talak satu, kemudian talak dua masa talak, itu masih bisa rujuk, nggak perlu saksi, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu hakim, nggak perlu syukuran. Nah, cukup dia katakan roja'tu ilaiki, roja'tu ilaiki, aku rujuk kepadamu, atau aku kembali kepadamu, atau aku kembalikan kamu ke dalam akad nikahku. Apabila hal itu sudah diucapkan oleh laki-laki, maka statusnya jadi halal kembali. Itu mana rujuk. Itu hanya 2 kali kesempatan, talak 1 dan talak 2. Apabila sudah talak 3, tidak lagi kesempatan tersebut. Bahkan kalau akad nikah kembali, tidak sah akad nikahnya kecuali setelah melewati 5 fase. Pertama, istrinya kawin dengan laki-laki lain. Yang kedua, terjadi hubungan badan dalam perkawinan tersebut. Yang ketiga, diceraikan oleh suami kedua. Yang keempat, habis masa iddah dari suami kedua. Yang kelima, akad nikah baru dengan mahar baru. Terus nah, 5 fase. Kata Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidah Hafsah orangnya sering berpuasa, sering sholat malam, dan dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha zawjatuka fil jannah, itu adalah istrimu di dalam surga. Qala Musa ibnu Imran, berkatalah Nabi Musa bin Imran, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man, siapakah, a'azzu, yang lebih mulia, yang lebih terhormat, yang lebih berharga, ibadika, dari hamba-hambamu, indaka, di sisimu. Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian hamba-hambamu wahai Allah, siapa yang lebih mulia di sisimu? Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, man idza qadara ghafara, seseorang apabila dia punya kemampuan, dia memberi maaf. Apabila dia memiliki kekuasaan, dia memberi maaf. Ketangkap pencuri masuk ke rumahnya, ketangkap, sudah diikat. Itu kalau dia tonjok sekalipun nggak akan dipermasalahkan. Tapi dia ambil barangnya dari pencuri tersebut, pencuri itu dibebaskan. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, paling agung di sisi Allah. Bisa saja orang yang menzaliminya itu dia tampar, karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya keuangan. Tapi dengan rendah hati dimaafin orang tersebut. A'azzu ibadillah indallah, orang yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, orang yang mampu memberi maaf ketika dia mampu membalas. Tapi kalau memberi maaf ketika nggak mampu membalas, itu ada juga nilainya. Tapi belum tentu nilainya itu murni memberi maaf. Kenapa kamu maafin? Kalau gak dimaafin juga gak ada gunanya. Gak mampu saya. Aldo misalnya minta maaf sama Hasbi. Hasbi maafin gak? Ya bang, gak maafin. Ikhlas, ikhlas. Tuh gak murni ikhlas. Kenapa? Kalau nggak dimaafin, nggak sampai dia membalas. Buat jempol sama telunjuk aja, taruh di lehernya, begitu? Bukan? Nah,
Tapi kalau si Aldo maafin hasbi, nanti bisa nilainya. Ya, ambil kepalanya kali itu, 3 kali putar. Nah, karena maaf itu bahkan ada hadis yang lain yang disabdakan orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bulat, tapi orang yang bisa memberi maaf ketika dia bisa membalas. Maka Nabi mengucapkan kekaguman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu yang Nabi ungkapkan ketika Nabi masuk kota Makkah. Nabi taklukkan kota Makkah. Pada saat itu Nabi tidak memberi maaf kepada beberapa orang. Nabi bersabda, bunuh si fulan walaupun dia bergantung di tirai Ka'bah. Tapi untuk yang lain Nabi memberikan maaf. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dimaafin. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dimaafkan. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri mengunci pintunya dimaafkan. Akhirnya orang buru-buru masuk ke rumahnya, masuk ke masjid, masuk ke rumahnya. Sebetulnya nggak ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Tapi Nabi sengaja sebut begitu supaya dia hatinya masuk Islam. Karena Abu Sufyan adalah orang yang suka kebanggaan. Oh, berarti saya masih dihargai Muhammad. Orang masuk ke rumah saya aman. Padahal ada yang masuk situ. Daripada masuk ke rumah Abu Sufyan, dia masuk ke rumah dia. Lebih dekat. Lebih aman lagi dengan keluarganya. Tapi ada beberapa orang yang Nabi tidak berikan maaf. Setelah semuanya Nabi kumpulkan, aku sampaikan kepada kalian pada hari ini, kama qala akhi Yusuf alaihissalam, sebagaimana saudara saya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm. Nah, tidak akan dituntut kesalahan kamu pada hari ini. Fadhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian bebas semuanya. Itu kebesaran jiwa daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa, berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa, bagaimana, syaraka bersyukur kepadamu oleh Nabi Adam alaihissalam. Qala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, alima, meyakini ia Adam, anna dzalika, sesungguhnya demikian, semua yang dia terima, minni, itu dari aku. Fakana dzalika syukra, maka adalah demikian pengakuan itu bentuk syukurnya Adam. Itulah hakikat syukur, mengakui semua yang kita punya milik Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau telah mengorbankan sekian kambingnya karena ada orang yang memuji Allah. Beliau sedang gembala, diutus malaikat untuk mengucapkan puji-pujian. Diutus malaikat untuk mengucapkan puji-pujian. Terdengar oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan, kamu ucapkan sekali lagi, saya bayar dengan setengah kambingku. Ucapkan sekali lagi, saya kasih semuanya ke kamu. Malaikat itu memuji, kaget dengan syukur atau terima kasih Nabi Ibrahim atas orang yang memuji Allah.
Kata Nabi Ibrahim, kalaupun ada anak sekalipun, itu saya siap sembelih untuk Allah. Nah, janji itulah yang ditagih oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, lalu Nabi Ibrahim katakan, wahai Allah, bagaimana saya memujimu? Bagaimana saya mensyukuri nikmat-Mu? Ketika saya dapat nikmat lalu saya bersyukur, sementara syukur itu pun darimu. Nah, ketika dapat nikmat lalu bersyukur, saya mesti bersyukur kembali, karena saya diberikan taufik untuk bersyukur. Setelah saya bersyukur atas syukur tersebut, saya mesti syukur lagi, karena syukur atas syukur itu adalah taufik darimu. Kemudian di atas syukur itu saya mesti bersyukur kembali, karena bersyukur atas syukur atas nikmat-Mu itu juga taufik darimu. Jadi kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya? Gak bisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sudah sampai kepada tahap akhir dari syukur. Itulah tahap akhirnya, mengakui semuanya dari Allah. Tapi ketika kita katakan, wahai Allah, alhamdulillah saya sudah sholat, tolong lancarkan rezeki saya, itu belum syukur, karena masih menisbahkan sholat itu dia yang lakukan. Saya sudah sholat, tapi hakikat syukur, wahai Allah, alhamdulillah Engkau telah pilih saya menjadi orang yang mengerjakan sholat. Itu baru syukur yang sesungguhnya. Nah, sekarang lihat, perhatikan. Kalau tidak ada taufik dari Allah, bisa kita duduk pada hari ini. Kalau bukan taufik dari Allah, bisa kita mengucapkan doa kelima syahadat? Tidak. Kalau bukan taufik dari Allah, kita tidak bisa melakukan sholat. Kalau bukan taufik dari Allah, kita tidak bisa menghafal Quran. Kalau bukan taufik dari Allah, kita tidak akan pernah minat untuk kebaikan. Kalau bukan pemberian Allah, maka tidak ada jasad yang kita gunakan pada hari ini, dan juga ruhnya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah segala-galanya dari Allah lalu kita berikan sebahagiannya kepada Allah, lalu kita katakan kita sudah berterima kasih? Uang semuanya dari orang tua antum, lalu antum kumpulkan sedikit-sedikit disisihkan, berikan hadiah ketika orang tua ulang tahun. Apakah antum sudah berjasa memberikan satu sama orang tua? Tidak, itu juga dari orang tua. Nggak ada itu jasa di situ. Karena yang antum berikan kembali kepada orang tua itu dari orang tua. Yang kita berikan kepada Allah itu dari Allah. Anggota tubuhnya, akalnya, waktunya, pakaiannya, nikmat dan semuanya. Maka Allah ingatkan kepada manusia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingat wahai manusia, kamu ada masanya dulu 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu. Nah, apa dia? 36 tahun yang lalu, sesuatu yang tidak boleh disebut, sesuatu yang tidak boleh dibanggakan. Nah, dia hanya setetes supermi, nggak bisa dibawa ke tengah, nggak bisa dibawa di depan. Jual satu botol pun nggak ada yang beli. Nah, al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah produk dia, kasih hidung lumayan mancung walaupun tidak terlalu mancung, kasih kulit lumayan mengkilat walaupun agak hitam dikit, kasih gigi, kasih kepala, alhamdulillah jadi orang, tidak jadi kodok. Bagaimana kira-kira kalau Allah takdirkan ruh yang Allah berikan ke kita itu adalah ruhnya monyet? Di mana hari ini kita tinggal? Atas tetangga.
Siapa yang akan menghormati antum? Siapa yang akan menghormati ruh tersebut kalau kita ditakdirkan ruh itu adalah ruhnya monyet? Alhamdulillah agak bebas sedikit hidupnya. Kalau ruhnya ayam, dia potong. Berapa cuma masa hidupnya di dunia? Lebih syukur lagi kalau sekiranya ruh yang Allah berikan ke kita pada hari ini adalah ruhnya orang kafir, ruhnya Abu Jahal, ruhnya Abu Lahab, maka tidak ada kebahagiaan sampai mati. Alhamdulillah Allah berikan kita ruh yang berwujud menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan termasuk umat yang berusaha mencintainya, mengamalkan sunnahnya walaupun sedikit terpaksa, mengamalkan amalannya walaupun sedikit tekanan, menghafal Al-Qur'annya walaupun terprogram. Nah, yang penting itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terbalas dengan apapun. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lihat lagi itu. Nah, alhamdulillah lihat ke bawah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nggak jadi monyet, alhamdulillah nggak jadi tikus, alhamdulillah nggak jadi Abu Jahal, alhamdulillah jadi orang Islam, alhamdulillah menghafal Quran, alhamdulillah sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah masih Allah gunakan lidah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu bukan karena kita, itu semua hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu disyukuri. Nah, kalau sudah bersyukur atas segala-galanya, maka apa yang didapatkan tidaklah sebuah kebanggaan. Selesai Al-Quran bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah syukur. Selesai belajar agama bukan kebanggaan, tapi sebuah syukur. Selesai buat satu amal bukan sebuah kebanggaan, tapi sebagai bentuk syukur. Untuk apa dibanggakan? Karena itu bukan kita. Itu semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita supaya hari ini bisa bertahan sampai akhir hayat. Rasa takut yang seperti itulah yang harus ada dalam setiap hati mukmin supaya tidak tercabut nikmat itu sampai akhir hayat. Duluan tercabut nyawanya daripada nikmat itu tercabut. Berarti sukses, berarti antum berhasil. Ya Rabbi, Allahumma ja'alna minhum. Qala Musa li Rabbi azza wa jalla, berkatalah Nabi Musa alaihi salam kepada Rabb-Nya yang maha agung dan maha tinggi. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ma jaza'u, apakah balasan, apakah imbalan, apakah ganjaran man seseorang azza yang dia mentakziahi al-thukla, seseorang yang meninggal anaknya. Sukla, wanita yang meninggal anaknya, itu sukla. Jadi apa pahala, apa ganjaran mentakziahi seorang ibu yang anaknya meninggal dunia? Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Udzilluhu", aku akan memayunginya, aku akan menaunginya, fidzilli, di bawah naunganku, yauma, pada hari, la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naungan aku. Berarti bertambah lagi hadis yang orang-orang yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah ulama hadis katakan al-adadu fil ahadits laisa mafhum. Jumlah-jumlah hitungan-hitungan yang pada hadis, yang ada pada hadis itu bukan menjadi sebuah patokan. Tidak menjadi sebuah patokan. Nah, ini di antara tugas yang sudah belajar hadis. Boleh antum riset kembali, mungkin
mungkin dah 6 tahun yang lalu kitab ini dibaca dari awal sampai akhir, sudah 6.000 sekian. Antum kumpulkan siapa-siapa saja yang ada di bawah naungan Allah di hari kiamat. Walaupun hadis sahih yang kita dengar adalah 7 kelompok, tapi di sini ada penambahan lagi. Tidak ada di kelompok yang 7 itu, yaitu seseorang yang mentakziahi ibu yang meninggal anaknya, seorang wanita yang meninggal anaknya. Pahalanya adalah mendapatkan naungan di arsy pada hari kiamat, mendapatkan naungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Qala Daud, berkatalah Nabi Daud. Nah, di sini ada candaan ulama namu. Untuk lihat, coba baca Dawudu. U-nya panjang atau pendek? U-nya panjang atau pendek? Pendek. Panjang. Dawud. U-nya panjang. Kalau panjang, mestinya setelahnya ada waw lagi. Kalau itu harus panjang. Nah, kemana wawnya? Hah? Kemana wawnya? Kemana wawnya? Wawnya dicuri oleh Umar. Nah, Qala Umaru, itu Umaru ujungnya ada waw, tapi nggak boleh baca panjang. Qala Umaru radhiyallahu anhu, salah. Qala Umaru radhiyallahu anhu, bacanya pendek tapi ada waw di ujungnya. Berarti Umar telah mencuri wawnya Daud. Datang si Zaid, dipukul dia. Daraba Zaidun Umar, telah memukul oleh si Zaid akan Umar. Setiap contoh nama pasti Umar kena pukul. Ditanya, kenapa hari-hari kita pukul ya? Matan Jerumiyah dia kena pukul, Mutamimah dia kena pukul, sampai ke Qatrun Nada kena pukul, Ibnu Akir kena pukul. Apa salahnya Umar kena pukul melulu? Ternyata beliau telah mencuri wawnya Daud. Itu candaan menamu, gak benaran itu. Nah, Daud ada kehilangan waw? Ada. Umar ada nyuri waw? Gak ada juga. Jadi Umar sampai sekarang belum dipukul karena si Zaid belum datang. Nah, anaknya udah datang. Sama bin Zaid, Paknya belum datang. Kalau datang si Zaid itu Umar itu kena pukul gitu. Berkata Nabi Daud alaihissalam, ya zarinas sayyi'at, wahai orang-orang yang menanam dosa, wahai orang-orang yang menanam kesalahan, anta engkau tahsudu yang akan memanen syaukaha akan durinya dosa, wahasakaha dan durinya. Syauka dengan hasaka maknanya sama, itu disebut ataf bayan. Apabila ma'ataf kalimat yang semana ke kalimat yang semana, maka disebut ataf bayan. Ya zari'as sayyi'at, wahai orang yang menanam dosa, kamu akan panen duri dosa itu di akhirat. Maksudnya kamu yang akan memikulnya. Maka walaupun hari ini tidak tertangkap siapa yang ambil hak orang lain, tidak ketemu siapa yang mencuri barang orang lain,
tidak ketemu siapa si pembunuhnya, tidak bisa ditemukan siapa yang salah, tidak bisa diungkap oleh pengadilan siapa yang salah. Tapi di akhirat orang yang bersalah akan menerima dosa dari kesalahannya. Nggak ada yang luput sama sekali. Qala Daud, berkatalah Nabi Daud alaihissalam, idkhaluka, memasukkan kamu, terjemahan harfiah, terjemahan bebas, kamu memasukkan, yadaka, tanganmu, fi, pada, fami, mulut, at-tinin, ular besar, tinin, ular besar, ila, hingga, anta belullah, bahwa sampai ia, tangan yang dimasukkan, mirfaq, ke siku, sampai ke siku, dimasukkan tangannya ke mulut ular besar sampai ke siku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau ada orang masukkan tangannya ke dalam mulut ular besar sampai ke siku, apa yang terjadi? Fayaqdimuha, maka menggigit ular akannya tangan. Itu yang pasti. Maka menggigit ular tersebut akannya tangan. Khairun lak, itu lebih baik bagi kamu, itu lebih bagus bagimu, min, daripada antas al, bahwa kamu meminta, man, kepada seseorang, lam yakul lahu syai', yang tidak ada baginya seseorang itu apapun, sumakana, kemudian dia memiliki sesuatu. Di sini Nabi menyampaikan perkataan Nabi Daud. Bisa saja ini hasil kutipan dari kitab Taurat, maaf, kitab Zabur. Pelajaran juga bagi umat secara kaidah umum syariat Nabi sebelum kita itu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad kecuali sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi itu sendiri. Termasuk di sini. Ini bukan haram hukumnya. Ini Nabi memperingatkan, meminta kepada seseorang yang baru kaya, meminta sesuatu kepada orang yang baru saja memiliki kekayaan yang sebelumnya dia tidak miliki. Sebelumnya dia hidup biasa-biasa saja, sebelumnya dia hidup miskin, tapi kemudian dia menjadi orang kaya. Maka kata Nabi, jangan minta sama orang yang baru kaya tersebut. Nah, daripada meminta, mendingan masukkan tangan ke dalam mulut ular sampai ke siku, lalu ular itu menggigitnya. Sakit. Nah, lebih sakit lagi hatimu meminta kepada orang yang baru kaya. Ini hadis secara am. Hadisnya secara am, bukan berarti seperti itulah dalam segala hal, tidak. Mungkin orang itu adalah paman sendiri, tidak ada masalah. Mungkin orang itu adalah saudara sendiri, tidak ada masalah. Mungkin orang itu adalah seseorang yang aman daripada mana wal adza, tidak ada masalah.
Dalam sebuah pembahasan fikih, apabila seseorang melakukan safar, lalu ada air, tapi dalam sumur, air itu tidak bisa didapatkan kecuali pakai tali dan ember. Apabila ada seseorang meminjamkan kita tali dan ember, kita wajib terima dan berwudu, tidak boleh sholat dengan tayamum. Tapi apabila ada seseorang memberikan tali dan ember, kita tidak wajib menerimanya, kita boleh sholat dengan tayamum. Kenapa dipinjamin? Boleh diterima dan wajib diterima, nggak boleh sholat dengan tayamum. Kenapa kita tidak diberikan? Harus, boleh nggak diterima? Ulama menjawab, karena besar minnahnya. Nah, minnah itu adalah ucapan terakhir. Minnah itu adalah disebut-sebut sebuah pemberian. Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu sebut-sebut atau menyakiti hati si penerimanya. Terakhir, qala Sulaiman bin Daud, berkatalah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam, la atufunna, sungguh benar-benar aku akan berkeliling al-lailata pada ini malam. Alif lam itu ada ahdil huduri. Itu ahdil huduri, maknanya ini malam. Sungguh benar-benar aku akan berkeliling ini malam. Ala mi'ati imro'ati, atas 100 wanita. Atas 100 wanita. Nah, 100 wanita itu adalah istrinya Nabi Sulaiman. Nah, istri Nabi Sulaiman. Itu syariat sebelumnya, bukan untuk kita. Nah, syariat Nabi Muhammad maksimal 4. Syariat Nabi Sulaiman 100. Kata Nabi Sulaiman bin Daud, seakan berkeliling dalam tanda kurung menggauli malam ini 100 istri dengan harapan kulluhunna, setiap mereka takti melahirkan dia bifaris, dengan satu penunggang kuda, satu tentara. Maka 9 bulan ke depan akan lahir 100 bayi laki-laki. Tunggu 17 tahun ke depan akan lahir pemuda yang saya latih untuk berjuang. Dilahirlah 100 pasukan dari anak sendiri. Yujahidu fi sabilillah, dia akan berjihad di jalan Allah. Semuanya akan diberangkatkan ke Palestina. Wa qala lahu, maka berkata kepadanya Nabi Sulaiman, sahibu, oleh penasehatnya, oleh kawannya. Siapa kawan yang dimaksudkan? Ada 2 riwayat, 2 pendapat ulama. Satu malaikat pendampingnya, biasanya itu malaikat Jibril. Satu riwayat yang lain mengatakan penasehatnya, wazirnya. Apa kata kawannya? Kul, katakanlah insya Allah. Nah, katakanlah insya Allah. Insya Allah akan melahirkan 100 pejuang. Falam yakul, maka tidak mengatakan ya Nabi Sulaiman akan insya Allah. Tidak ada ngomong gitu. Fatofa, maka berkeliling dia Nabi Sulaiman alaihinna, di atas mereka. Falam yahmil, maka tidak ada yang hamil
minhunna darinya 100 wanita kecuali imra'atun wahidah, satu wanita saja. Yang satu itu pun ja'at melahirkan dia bisikki insanin dengan separuh manusia. Separuh manusia, cacat kakinya, cuma dari pinggul ke atas. Nah, dari paha ke bawah nggak berkaki. Nah, itu kejadiannya. Yang menjadi nasihat bagi kita adalah sabda Nabi. Apa sabda Rasul? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau qala, jikalau berkata dia Nabi Sulaiman, insyaallah, lam yahna, niscaya dia tidak akan melanggar sumpah, wa kana darakan li hajati, adalah Nabi Sulaiman itu akan mendapatkan hajatnya. Kalaulah dibilang insyaallah, pasti akan lahir 100 pejuang dari 100 istrinya tersebut. Tapi karena nggak mau bilang insyaallah, akhirnya hamil satu, yang satu itu pun anaknya cacat separuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Nasa'i, hadis sahih dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu pentingnya insyaallah. Dan Nabi SAW juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apalagi yang datang dari Tuhanmu?" Kata Nabi SAW, "Besok saya kasih tahu kalian. Besok saya kasih tahu." Ketika dibilang besok dikasih tahu, maka hampir sebulan mereka tidak turun. Hampir sebulan. Akhirnya Allah peringatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, wala takul takulanna inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan melakukan hal itu besok pagi, illa ayyasha Allah, kecuali pakai insyaallah. Kecuali pakai insyaallah. Itu kalau belum dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan nggak pakai insyaallah. Lalu kata ulama, kalau sekiranya bukan besok, cuman 1 menit lagi, 2 menit lagi, 1 jam lagi, pakai insyaallah tidak. Nah, tetap disunahkan insyaallah, tabaruk, mengambil berkah. Silakan makan. Insyaallah. Kan nggak tunggu pagi itu. Insyaallah tangannya dari mulai itu gerak. Tabaruk, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah dikerjakan, jangan bilang insyaallah. Bilangnya alhamdulillah. Hadis dibaca oleh yang baca taklim asar. Nah, apabila tentang membaca surah Al-Haqqul Takatsur, insyaallah kita yang amal sampaikan. Alhamdulillah. Nah, karena sudah diamalkan, insyaallah lagi. Baik, insyaallah. Ini ada pertanyaan dari Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholat berjamaah tadi, untuk rukuk atau sujud, itu kan boleh berlama-lama kalau tidak ada imam atau sebagai makmum, atau tidak sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, kalau kita sebagai makmum lalu kita berlama atau telat bangkit karena baca doa di ujung sholat atau sujud terakhir, hukumnya apa? Lalu yang kedua, tentang sholat berjamaah juga ada yang beberapa waktu itu di Jakarta saya lihat, kita misalnya telat 3 orang atau 2 orang, lalu selesai sholat kita kan berdiri lagi, menambah keterlambatan sholat. Nah, orang yang keduanya mundur dia 1 langkah, dia menjadikan kita sebagai imam. Nah, ini apakah dibenarkan? Lalu tentang satu lagi tentang apa namanya, ada permasalahan setiap orang itu kan nanti akan menerima hukumnya di akhirat lah. Nah, ketika orang itu bertobat, misalnya dia punya hutang, lalu dia bertobat nasihat, diampunkan dosanya sama Allah. Nah, kita yang memberi hutang, kita menagih, itu masih bisa nggak di saat itu? Karena dia udah ampuni Allah. Lalu kita menagihnya nanti gimana bisa? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita tertinggal, pertama doa di sujud terakhir. Doa di sujud terakhir bagi makmum itu tidak ada masalah. Yang masalah waktu rukuk. Kenapa masalah waktu rukuk? Karena meninggalkan diri dari imam bukan karena untuk menyelesaikan Al-Fatihah, itu dimakruhkan. Tapi kalau untuk Fatihah wajib. Kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah rukuk, biarin aja imamnya rukuk. Kita belum selesai Al-Fatihah, imamnya tidak, kita biarkan aja imamnya tidak. Kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah sujud, biarkan saja imamnya sujud. Selagi kita sempat rukuk sebelum imam bangkit dari sujud kedua, baik ke rakaat ketiga atau baik ke tasawuf awal atau ke rakaat berikutnya, sholat sah, berjamaahnya sah. Tapi kalau untuk bacaan sunnah nggak boleh. Makruh hukumnya meninggalkan diri dari imam. Makruh hukumnya meninggalkan diri dari imam. Kita wajib untuk mengikuti imam setelah imam sempurna gerakannya. Sami Allahu liman hamidah lurus, maka kita akan dianjurkan untuk mengikuti lebih cepat. Kalau kita lama-lama rukuk, maka hukumnya makruh. Tertinggal 1 rukun makruh, tertinggal 2 rukun bakal sholat. Tapi kalau sujud terakhir nggak ada masalah. Artinya sujud yang berakhir dengan tasahud dan salam. Tapi kalau berakhir dengan tasahud dan sujud sahwi juga nggak boleh. Nah, berakhir dengan tasawuf dan sujud sahwi nggak boleh, karena masih ada gerakan setelahnya. Tapi kalau tasawuf akhir saja, kita sujud, doa, imam tasawuf akhir, kemudian imam salam, kita masih sujud, imam zikir, kita masih sujud, imam sudah doa, kita masih sujud, imam sudah pulang ke rumah, kita sujud, imam sudah balik lagi masalah asar, masih sujud, itu sah, nggak ada masalah. Nah, dan tidak batal sholatnya asbab mengeluarkan sholat di waktu zuhur. Ternyata di waktu di atas sahur tuh dia mau salam, orang udah azan duluan. Allahu Akbar, ini ada azan asar ya, baru dia atas sahur.
berarti kan sholat zuhurnya sampai asar itu. Berarti dia mengeluarkan waktu zuhur, mengeluarkan sholat zuhur ke waktu asar. Hukumnya nggak haram, karena dia bukan menunda sholat, tapi memanjangkan sholat. Nah, dan orang yang sholat sendirian juga boleh kapan saja. Orang sholat sendirian kapan saja boleh. Nabi bersabda, al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang sholat sunat itu dia ngatur dirinya sendiri, amirnya. Itu sholat sunat. Kalau itu jadi imam, tidak boleh. Nabi bersabda, man shalla bin nasi falyukhaffif. Orang yang sholat mengimami manusia hendaklah sholatnya ringan, sholatnya standar. Standar ringannya itu bukan berarti gerakan cepat. Standar ringan itu ikut aturan sunnah sebagai imam. Subhanallah azimi 3 kali, nggak boleh lebih. Subhanallah ala 3 kali, nggak boleh lebih. Dan juga nggak boleh 2. Kemudian bukan berarti kalau pada sholat tertentu dianjurkan surah ini bagi makmum itu merasa panjang, misalnya subuh Jumat. Rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Tapi kan ada hadis kalau jadi imam ringankan sholat, kita jadi waktu duha dalam nasrah, itu bukan meringankan. Itu artinya meninggalkan sunnah. Jadi ringan itu mengimami sholat ikut standar sunnah, yang ringan. Bukan seperti sholat yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz. Nah, Sayyidina Muaz ketika beliau imam sholat, ketika beliau sholat di Madinah, selesai sholat di Madinah, beliau jadi imam di kampungnya. Nah, imam. Padahal di Madinah ada sisa lagi sehari. Beliau pergi ke kampungnya di imam lagi. Dibaca surah Al-Baqarah. Akhirnya ada satu jamaah yang hari-hari bekerja ngangkut air dengan onta, mufaroqah salat. Mufaroqah salat dan pulang. Kata Sayyidina Muaz, siapa tadi? Saya pulang. Itulah munafik, itulah salatnya. Nah, karena orang ini dibilang munafik oleh sahabatnya, maka dilaporkan ke Nabi, betul nggak dia munafik? Ternyata Nabi bersabda itu bukan munafik. Wajarlah orang capek karena pagi siang hari dia ngangkat air dan kamu ngimaminya pakai Al-Baqarah. Maka Nabi justru memarahi Sayyidina Muaz bin Jabal. Afattanun anta ya Muaz? Apakah kamu menjadi penebar fitnah? Wahai Muaz, sampai dikatakan orang itu munafik. Tapi ketika imam sholat sesuai dengan standar ayatnya, surah yang ditetapkan oleh Nabi, itu sudah ringan. Yang kedua, ketika kita masuk 1, 2 orang, 3 orang, sebaiknya kita menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Kenapa diselesaikan sendiri-sendiri? Karena kita sudah dapat fadilah jamaah. Kalau kita tumpangkan kepada orang yang ada di samping kita, khawatirnya membuat sholat rusak. Kenapa dikhawatirkan sholat rusak? Bisa saja orang yang kita tempat menumpangkan sholat ini orang yang tidak khusyuk, orang yang tidak betul bacaannya, orang yang tidak cukup syarat. Untuk dia tidak ada masalah, tapi imam nggak boleh. Bisa saja wudunya nggak betul. Maka atas dasar itu ulama Syafi'iyah katakan kita sudah dapat fadilah berjamaah walaupun hanya sempat duduk di rakaat terakhir bersama imam. Waktu kita bangkit, kita akan mulai rakaat pertama lagi. Kebetulan ada yang masuk di samping kita ingin menumpang dengan dia, hukumnya tidak dianjurkan. Tapi kalau dipastikan orangnya itu pas untuk jadi imam, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena kita memperpanjang sholat jamaah. Tapi secara hukum asal secara hukum asal tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, syarat taubat berhubungan dengan hak orang lain. Allah tidak memberi maaf begitu saja. Tidak memberi maaf. Maka di dalam hukum Islam ada 2 hak
ada hak Allah Subhanahu wa taala, ada hak manusia. Allah tidak memaafkan seseorang kalau manusianya belum memaafkan, dan seseorang tidak berhak memaafkan kalau itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang mencuri uang kita, nilainya 1/4 dinar, dia harus dihukum potong tangan. Lalu kita katakan, saya maafin dia, nggak usah dipotong tangannya, saya sudah rela uang itu dia ambil. Boleh kita membatalkan hukum potong tangan? Tidak boleh. Kita rela untuk tidak minta bayaran, uang itu gak wajib dikembalikan, itu saja. Tapi potong tangan itu hak Allah, itu Allah punya hak. Nah begitu juga kalau itu hak manusia, Allah tidak akan memberi maaf sebelum manusia itu memaafkannya. Maka soal hutang piutang itu tidak cukup dengan taubat nasuha, dan tidak perlu taubat. Tidak perlu taubat, karena hutang bukan dosa. Ya Allah, saya bertobat, ya Allah, nggak akan berhutang lagi. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena hutang bukan dosa. Jadi bertobat atas hutang nggak diperlukan. Nah, tapi kalau bertobat mengambil hak orang secara zalim, ya syaratnya kalau berhubungan dengan hak orang lain harus dibayar, ditunaikan kezaliman tersebut, baru Allah memberi maaf. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhutang untuk kepentingan kehidupannya, untuk makan dan minum perkara yang mesti, lalu dia niat membayar, ternyata tidak bisa dibayar sampai dia meninggal dunia, Nabi bersabda, saya akan bayarkan hutang orang tersebut. Ini mahabbatul Rasul, ini kecintaan Nabi kepada umat. Nabi memiliki salah satu orang yang memiliki wewenang terbesar setelah Allah di akhirat. Punya wewenang terbesar di akhirat setelah Allah. Maka Nabi bisa saja katakan kepada Allah, ya Allah, itu umat saya, dia berhutang bukan untuk nambah kedai, dia berhutang untuk makannya. Kalau dia nggak berhutang, mungkin dia nggak makan. Dan dia niat bayar, engkau kan tahu dia niat bayar, tapi dia keburu mati sebelum membayar, biar saya membayar hutangnya. Pada saat itu bisa saja Nabi akan temui siapa yang berhutang sama fulan, saya. Mau kamu memaafkan hutangnya? Tidak. Pada saat itu nggak ada yang mau memaafkan, karena perlu dengan pahala. Maka Nabi bersabda, kalau saya kasih kamu satu rumah di surga, itu rumahnya silakan dilihat. Mau kamu memaafkan hutang saudaramu? Bisa Nabi buat begitu. Orang itu ikhlas memaafkan hutangnya dengan Nabi berikan tanah atau rumah di surga, karena Nabi memiliki wewenang. Ini khusus buat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang untuk keperluan hidup, dan dia niat bayar sebelum meninggal dunia, ternyata tidak sanggup membayar sebelum dia meninggal. Nabi berjanji, saya yang akan melunasi hutangnya di akhirat. Itu pun dimaafkan oleh Allah setelah bantuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak bisa memaafkan selagi orang yang menuntut. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang berhutang nggak ketemu hari ini, pasti akan ketemu di akhirat, dan Allah tidak akan memaafkannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar mengikuti sebuah kajian mengenai yang berhubungan dengan salah satu usulnya Allah, yaitu berharap kepada makhluk dan meminta kepada makhluk. Waktu itu kajian berdasarkan dari kitab Al-Hikam yang disampaikan pada waktu itu, bahwa Allah itu maha pencemburu. Ketika kita sekali meminta kepada makhluk hajat kita, maka Allah
tidak senang dengan permintaan hamba tersebut kepada makhluk, maka itu menjadi salah satu penyebab terhalangnya doa seseorang. Katanya pada waktu itu aparat dari rasa meminta kepada makhluk ini, bergantung kepada makhluk ini adalah dengan istighfar sebanyak 70 kali. Waktu itu penjelasan seperti itu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita sulit untuk tidak minta tolong atau berharap kepada makhluk, apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan dunia. Nah, di sini kira-kira pemahaman seperti apa yang dimaksudkan itu? Apakah benar seperti itu pemahamannya dan terdapat atau bagaimana? Mohon dijelaskan lebih lanjut. Berharap dan meminta kepada makhluk, ada yang sifatnya maaf. Kita lihat kejadian-kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ada tamu di malam hari, selesai sholat Isya, apa yang disabdakan? Siapa di antara kalian yang mau membawa tamu ini ke rumahnya? Bukankah Nabi waktu itu berharap ada orang yang mau meringankan beban Nabi dalam hal-hal. Kemudian ketika perang yang terkenal yaitu perang Tabuk, yang disebut dengan Jaisul Usra, pasukan yang penuh dengan kesulitan, Nabi memberikan motivasi, mengajak supaya sahabat menginfakkan harta. Bukankah itu disebut dianggap dengan mengharap kepada makhluk? Apakah tidak langsung saja Nabi berdoa, ya Allah, tolong gerakkan hati sahabat-sahabat ini untuk menyumbang supaya perang Tabuk ini berjalan lancar. Tapi Nabi mengungkapkan kepada sahabat untuk diajak menyumbang. Maka apa maksud meminta? Apa makna berharap sesungguhnya? Apakah seorang atasan dia memberikan arahan kepada bawahannya, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini? Apakah itu bagian dari minta tolong? Karena itu tugasnya. Apakah ketika seorang ayah meminta kepada anaknya, tolong ini, tolong ini, tolong ini, apakah itu minta tolong kepada makhluk? Kenapa tidak langsung saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, minta tolong cucikan baju gitu. Jadi seorang ibu dia nggak nyuruh anaknya cuci baju, tapi minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi rancu masalahnya. Nah, kalau sempat pemahamannya tidak boleh meminta dan berharap kecuali hanya kepada Allah dengan pemahaman secara umum, mana caranya? Gak mungkin. Maka ada bahasa yang namanya mengajak. Mengajak dalam artian apabila mengajak ini maknanya keuntungan dan faedahnya itu bukan untuk individu yang mengajak. Bukan untuk individu yang mengajak. Dia meminta masyarakat untuk mengeluarkan uang bantuan untuk Palestina. Itu kan meminta kepada makhluk. Kita tidak boleh mengartikan itu bahasa meminta. Itu adalah bahasa mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk kebaikan. Maka makna ini juga sedang memahami makna yang tidak boleh sama sekali meminta dan berharap kepada makhluk. Satu, untuk kepentingan pribadi. Nah, satu untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, yang sifatnya bukan perkara yang biasa, luar dari biasa, luar daripada kebiasaan. Karena kalau perkara yang biasa dalam keseharian, kalaupun orang itu melakukan, itu bukan satu beban, itu bukan satu masalah. Kenapa? Nabi SAW keluar dari rumah, pergi ke masjid.
Jam itu biasanya Nabi nggak di masjid. Lepas itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu ke masjid di jam segini? Biasanya kamu nggak di masjid." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Kalian bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah." Lepas itu datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kenapa jam segini kamu ke sini? Yang biasanya ke sini." "Lapar wahai Nabi." Sayyidina Umar terus terang aja, "Lapar wahai Rasul, cari makan." Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? "Ayo kita ke kebunnya Abu Talha." Nah, kebun Sayyidina Abu Talha itu kebun yang pas di depan Masjid Nabawi. Kebun yang Nabi senang untuk mencari angin di situ, minum air segar di situ. Dan kebun itulah yang disumbangkan oleh Sayyidina Abu Talha ketika turun ayat berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pergilah situ Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat yang lain. Kemudian datang ke kebun Abu Talha. Apa tujuan Nabi ngajak begitu? Nabi tahu Sayyidina Abu Talha punya makanan. Jadi datang ke situ memang makan untuk makan. Apa nih mesti gitu? Kata Sayyidina Umar, "Kenapa kamu datang?" Kata Nabi, "Kenapa kamu datang?" "Lapar wahai Rasul." Nah, kalau lapar ya kita ke kebun Abu Talha. Begitu itu nggak ketemu Sayyidina Abu Talha dan ketemu istrinya. Ketika ditanya, Abu Talha sedang mengambil kayu api. Ketika Sayyidina Abu Talha datang, beliau senang dengan kehadiran Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau petikan semua jenis buah kurma, mulai pada kurma muda sampai kurma sangat matang sekali. Yang matang, setengah matang, seperempat matang, berikan dari hadapan Nabi. Sayyidina Abu Talha, kenapa yang nggak matang aja? Biar Nabi bisa pilih mana yang mau. Kemudian ditinggallah Nabi. Sayyidina Abu Talha sembelih kambing, kemudian dimasak. Bayangkan itu cepatnya prosesnya. Kalau kita ada tamu datang, kita sembelih ayam, kita masak, dicangkang ke tamu, sempat nggak kira-kira? Nggak sempat. Nah, tapi sahabat Nabi datang sembelih kambing, hidangnya ke tamu, sempat. Nanti masalahnya simpel saja, menguliknya juga cepat. Itu pun nggak nyadar itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tuh. Ya teman saya sembelih kambing enggak, sendiri saja. Sembelih cincang-cincang, masukkan dalam tuyul, kasih rebus, sudah. Saya bawa daun bawang. Lalu kata Nabi SAW, "Kirimkanlah makanan ini ke rumah Fatimah karena dia sudah 3 hari belum makan." Nah, kalau itu kita tafsirkan mengharap makhluk, Nabi berarti terlibat mengharap makhluk. Ini urusan makan. Tapi itu kan biasa, perkara yang sudah lumrah. Kalau sahabat, kalau orang Arab datang tamu sembelih kambing itu biasa. Kalau tamu datang dihidangkan makan itu biasa. Jadi kalau kita datang ke rumah seseorang supaya dihidangkan makanan karena dia biasa menghidangkan makan, maka itu bukan dianggap perkara mengharap kepada makhluk yang dicela. Itu betul mengharap kepada makhluk, tapi nggak dicela. Kenapa? Itu karena biasa dalam kehidupan. Nah, nantilah kita beli di tempat si fulan. Kenapa nggak di sini? Tempat fulan saja. Mau kenapa? Itu beli 2 gratis 1. Sengaja beli situ. Karena dia biasa begitu. Kalau itu dikatakan mengharap makhluk, betul mengharap makhluk, tapi perkara yang tidak dicela. Jadi kalau sekiranya sesuatu yang sifatnya besar, membebankan dan sebagainya, itu yang mungkin dicela. Mengharap kepada makhluk dalam skala besar, dalam tujuan kepentingan pribadi, skala besar dalam tujuan pribadi. Atau kita artikan mengharap kepada makhluk dalam makna tanpa mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada makhluk tanpa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kedatangannya dan harapannya itu juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi
dan para sahabat menyelesaikan soal lapar. Apalagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang tinggal di teras Madinah, yang beliau sendiri bergantung makannya hanya kepada Nabi. Kalau Nabi makan, beliau makan. Kalau Nabi tidak makan, beliau tidak makan. Satu kali Nabi SAW mendapatkan hadiah satu mangkok susu. Satu mangkok susu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya dipanggil oleh Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, ini ada satu mangkok susu untuk kita. Sekarang berapa kawan-kawanmu di Mesir? Berapa kawan-kawanmu di Mesir? Riwayat mengatakan ahli sufa itu tercatat 70 sampai 100 orang. Itu ahli sufa yang tinggal di Masjid Nabawi. 70 sampai 100 orang. Kata Nabi, katakanlah 70 orang, 50 orang. Nabi katakan panggil semuanya. Dipanggillah semuanya. Ketika dipanggil semuanya oleh Abu Hurairah, sekarang kamu kasihkan sama mereka susu ini. Pada orang pertama Sayyidina Abu Hurairah lihat, ini nggak habis. Karena kita berdua ada susu nih, ngapain diajak yang lain? Itu pengennya Sayyidina Abu Hurairah. Kasih sama orang kedua. Dan selesai minum, kata Nabi minum lagi. Kata Nabi minum lagi sampai selesai semuanya. Lalu kata Nabi tinggal kita berdua. Nah sekarang giliran kamu minum lagi. Selesai minum lagi. Minum lagi sampai nggak muat lagi di perut saya. Terus apa lagi? Lalu baru Nabi minum. Nabi bersabda, Sayyidul kaum akhiruhum surga. Pemimpin satu kaum itu paling belakangan minum. Nabi minum terakhir sekali. Itu perasaan Sayyidina Abu Hurairah dengan susu itu ada harap makhluk nggak? Beliau ceritakan sendiri. Saya berharap, kata beliau, tidak Nabi tidak ngajak yang lain. Kami saja minum berdua, cuma satu mangkok. Rasa-rasa nggak cukup. Tapi di situ Nabi ingin melihatkan mukjizatnya kepada Sayyidina Abu Hurairah juga. Kalau sekiranya harapan seperti itu dicela dalam Islam, maka sahabat banyak yang tercela kalau begitu. Tapi karena itu tidak tercela, maka itu tidak ada masalah dalam kehidupan. Kenapa datang ke kamar alim? Ya ada terdengar berita-berita makanan, ada masalah. Oh dengarnya tadi itu udah beli kacang hijau 2 kilo. Harapannya buka pada sedikit. Tidak ada masalah, bukan satu perkara yang tercela. Insya Allah itu kira-kira. Jadi sabu minum mana yang haram, mana yang ini. Yang jelas itulah yang terjadi di zaman Nabi dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Mereka melakukan haram makruh juga. Tapi dalam penafsiran mana yang dimaksudkan haram itu harus kita rujuk kembali kepada yang menyampaikannya. Nah, siapa yang berselemen dia wajib mendapatkan dalilnya. Kita hanya mendapatkan dalil, ada sahabat dan dalam kehidupan Nabi ada cerita haram makruh. Oke, insyaallah cukup, insyaallah. Maaf ada salah dan gagal. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.